Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian lagi dengerin ini dalam kondisi seperti apa. Hai, berjumpa lagi dengan aku, Mutiara Agista di Mari Bermanfaat. Bisa dibilang ini merupakan podcast pertama aku di 3 bulan akhir menuju akhir tahun. Wow, gimana nih tahun 2021-nya? Revolusi yang udah dibuat kemarin, udah terlaksana belum? Mungkin sekarang kalian lagi prepare nih ya bikin My Revolution yang baru untuk tahun 2022. Untuk targetnya sama atau beda nih? Karena tahun 2021 itu masih banyak rencana yang belum terlaksana gitu ya. It's okay ya, gak apa-apa kalau misalnya memang belum terlaksana gitu. Yang penting kita tetap berproses untuk berprogres, oke? Aku harap kalian sehat-sehat terus ya di rumah dan tetap produktif. Oke, nah berbicara mengenai revolusi, kita sebagai generasi muda, terutama mahasiswa nih, yang peka terhadap segala kondisi yang ada di bumi, seperti bencana alam, ancaman kesehatan, pemanasan global, atau umumnya disebut dengan global warming. Ada nggak sih niatan kita untuk mengupgrade diri dari segi gaya hidup? Misal, kita pengen ubah gaya hidup untuk menjadi lebih sehat, hidup seimbang, hidup teratur, lebih peduli lingkungan, ya semacam itulah. Mungkin kalian yang udah dari dulu ada niatan seperti itu bisa dimulai dari rumah. Atau kalian mungkin udah nerapin nih, udah jadi kebiasaan gitu. Kalian udah nerapin hal tersebut dan kalian udah jadi kebiasaan baru kalian selama pandemi gitu. Nah, tapi ketika kita udah offline, normal seperti biasanya, kumpul bareng temen, waktu yang paling banyak kita habiskan yakni di kampus. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kampus itu jadi tempat yang tetap menunjang kita untuk hidup lebih sehat dan membuat kita lebih semangat lagi untuk peduli lingkungan? Jawabannya, bisa banget. Hal itu bisa terrealisasi salah satunya dengan Green Campus atau kampus hijau. Kampus hijau itu gimana sih? Apa semua fasilitasnya warna hijau? Kelasnya, bangkunya, gedutnya dicat hijau semua? Nah, mungkin itu dari segi bahasanya ya, tapi jangan diartikan seperti itu ya guys. Nah, terus apa sih kampus hijau itu? Nah, kalau kalian jawab kampus yang asri, adem, nyaman, banyak pohon, terus sejuk gitu hawanya, itu jawaban yang mendekati benar gitu. Nah, terus apa dong kampus green hijau itu? Green hijau, kampus hijau itu apa dong gitu? Kalau misal bukan hijau, bukan banyak pohonnya, terus apa sih kampus hijau itu atau green campus itu? Oke, kebanyakan tanya nih ya aku. Oke, aku jawab nih. Jawaban yang pasti aku ambil dari Kampuspedia sebagai sumbernya. Nah, dari Kampuspedia menyatakan bahwa kampus hijau adalah kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi gak hanya ngomongin soal gedungnya yang hijau dan kampusnya banyak pohonnya aja, tapi kampus yang ke Green Campus ini itu adalah kampus yang memang peduli terhadap lingkungan, memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah tersedia gitu. Contohnya kita bisa hemat listrik, air, kertas, dan bahkan kampus yang menerapkan kampus hijau ini segala kebijakannya itu berorientasi terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi apa-apa lingkungan jadi prioritas gitu. Terus kenapa sih lingkungannya jadi prioritas? Ya itu karena saking urgentnya pemanasan global gitu, saking pentingnya global warming itu, dan itu juga sebagai bentuk bukti cinta kita terhadap lingkungan sebagai mahasiswa gitu dan masyarakat kampus. Terutama nih ya, aku sebagai warga JPE pasti bangga banget nih kalau salah satu dari warga JPE atau mungkin semua warga JPE itu ikut berkontribusi, berperan untuk memerangi pemanasan global gitu. Salah satu bentuk kontribusinya adalah ya seperti diadakannya lomba podcast ini mengenai tema Green Campus gitu, yang ikut ngomongin dan bahas soal Green Campus gitu. Waduh, itu sudah termasuk bentuk kontribusi ya kan? Dan kita harus bangga gitu terhadap niat dan perbuatan baik kita gitu, walaupun hanya sekedar ngadain lomba. Lalu tujuan dari adanya program Green Campus sendiri itu tidak lain tidak bukan adalah dapat menciptakan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global gitu. Nah, jadi pemanasan global ini jadi permasalahan yang wajib kita perangi ya teman-teman.
Dan inilah momen kesempatan di mana yang katanya agent of change itu diberi ruang untuk membuktikan perannya gitu. So aku mau berterima kasih kepada panitia yang membuat lomba ini, dan ada peserta juga yang ikutan lomba podcast ini gitu. Selain sebagai ruang untuk berkreasi, lomba ini juga sebagai kesempatan kita untuk membahas hal yang penting ini gitu. Aku yakin UNESA juga sedang berupaya gitu untuk mewujudkan hal ini, dan kita sebagai mahasiswa yang tentunya cinta UNESA sudah sepatutnya berperan untuk mewujudkannya, dan hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri. Dan kalau dipikir-pikir ya, tanda keberhasilan kampus hijau itu terletak pada perubahan mindset dan attitude yang dimiliki tiap civitas akademika gitu. Harapannya setelah kita lulus dari UNESA nih, kita juga menerapkan hal serupa tentang peduli lingkungan di kampung halaman atau lingkungan rumah sekitar kita gitu. Karena hal-hal yang baik itu sebaiknya kita salurkan dan kita lestarikan dimanapun kita berpijak. Oke, sampai di sini dulu. Thank you yang udah dengerin hingga detik ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke teman yang kalian membutuhkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Mari Bermanfaat sebagai bentuk dukungan kalian biar aku semakin semangat bikin konten bermanfaat lainnya. See you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.